Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari Psikologi A 2018. Sejarah psikodiagnostik. Istilah psikodiagnostik pertama kali digunakan oleh Hermann Rorschach dalam buku terbitannya tahun 1921. Buku ini membahas tentang hasil eksperimennya sebagai metode psikodiagnostik. Tes Rorschach timbul dari kebutuhan klinis dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan klinis atau menemukan kelainan psikis pada penderita penyakit jiwa. Psikodiagnostik berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan diagnosa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa melalui perilaku manusia yang terlihat dari interaksi manusia dengan lingkungan. Perilaku tersebut dapat menetap pada diri manusia dikarenakan adanya proses belajar. Sedangkan dari arti diagnosa, yaitu dalam ilmu kedokteran adalah kemungkinan atau kepastian suatu penyakit. Dalam ilmu psikologi berkaitan dengan aspek kejiwaan atau penggambaran kondisi subjek yang diperiksa. Jadi, psikodiagnostik adalah alat bantu utama untuk memahami dan mengukur konsep tentang tingkah laku manusia. Penjelasan tes individu dan tes klasikal berserta contohnya. Tes individu merupakan tes yang diberikan perorangan, yaitu tester berhadapan dengan testi. Tes klasikal merupakan tes yang hanya bisa diberikan secara bersama terhadap lebih dari satu orang. Contoh dari tes individu yaitu tes kepribadian Rorschach, TAT, tes intelijensi Weiss, tes Wish, tes intelijensi Stafford-Binet, dan skala Kaufman. Contoh dari tes klasikal yaitu tes MAB2, COGAT, CFIT, RPM, EPPS, dan PAPI. Kemudian ada manfaat, persamaan, dan perbedaan tes individu dan tes klasikal. Yang pertama, manfaat tes individu, yaitu tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap testi, lebih mendalam mengetahui karakter spesifik individu, isi atau konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Manfaat tes klasikal. Alat ini dirancang untuk testing massal, diselenggarakan secara simultan bagi banyak mungkin orang yang benar-benar bisa disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan jangkauan suara mikrofon. Soal-soal yang dicetak dan jawaban-jawaban sederhana yang dapat direkam pada sebuah brosur tes atau lembaran jawaban atau pada sebuah komputer. Hubungan orang per orang antara penguji dan peserta tes bisa diabaikan. Waktu testing yang tersedia dapat digunakan lebih efektif jika setiap peserta tes berkonsentrasi kepada soal-soal yang sesuai kemampuannya. Persamaan tes individu dan tes klasikal, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah tes hanya kepada manusia. Ada perbedaan tes individu dan tes kelompok, yaitu yang pertama dalam hal terbentuk maupun susunan butiran soal asing. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengundang tanggapan bebas dapat digunakan dalam tes-tes kelompok awal. Dewasa ini tes khusus menggunakan butir soal multi pilihan. Perubahan ini dituntut demi keseragaman dan objektivitas scoring. Kontrol atas kesulitan soal. Pembedaan pemberian skor objektif dengan menggunakan program. Pengertian tes Binet, Weiss, Wish, PPSI, dan IST. Tes Binet digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang dari usia 2 tahun sampai dewasa. Tes Weiss digunakan untuk mengukur potensi intelijensi remaja dari umur 16 tahun sampai 75 tahun yang disajikan secara individual. Tes Wish digunakan untuk mengukur fungsi intelektual yang lebih global dari usia 8 sampai 15 tahun. Tes WPPSI untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak biasanya dari usia 2-6 tahun. Terakhir ada tes IST,
adalah alat tes yang kompleks dan memiliki tingkat kesulitan pada tugas-tugas di setiap bagian yang tinggi. Meski begitu, melalui tes IST, individu dapat mengetahui IQ total dan terbagian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.